Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Sobat Literasi? Kita kembali bersua di Siniar 5 Darah. Baik, Sobat Literasi tentu sudah tidak asing lagi ya dengan artikel jurnal. Apalagi kalau Sobat Literasi sedang duduk di bangku kuliah. Mungkin dalam seminggu saja itu tidak terhitung ya berapa artikel jurnal yang dibaca untuk memperkaya referensi. Nah, mengingat banyaknya manfaat yang bisa kita dapat dari membaca artikel jurnal, maka hari ini kami akan mengajak Sobat Literasi di rumah untuk mengulas salah satu artikel jurnal yang isinya berkaitan dengan psikologi pembaca. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembahasan, kita akan cek dulu apakah 4 darah yang lain sudah hadir bersama kita. Yuk, mari kita sapa Kak Iza. Halo Kak Kak Iza ada Dinda, Kak? selamat pagi. Halo, selamat pagi juga. Dan ada Kak Elvira juga. Halo Dinda, pagi. Halo, Kak Indah, adakah? Halo, selamat pagi Dinda. Pagi Kak Indah. Dan yang terakhir ada Kak Rita ya. Halo Kak Rita. Halo. Ya, ya karena informasinya sudah lengkap, kita langsung tancap gas saja ya. Ya, Sobat Literasi, artikel jurnal yang akan kami ulas berjudul Kepribadian Tokoh dalam Novel Mencari Perempuan yang Hilang, kajian psikoanalisis Carl Gustav Jung yang ditulis oleh Tri Setiarini dan Rani Handayani Sembiring dari Universitas Negeri Jakarta. Ya, Sobat Literasi, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita coba dengarkan sinopsis dari novel Mencari Perempuan yang Hilang ya. Mungkin dari teman-teman siapa yang akan menyampaikan? Silakan. Saya ya Kak Dinda. Siapa? Novel Kak Indah kah? saya, ya oke. Baik. Silakan Kak Indah. Novel Mencari Perempuan Hilang ini ditulis oleh Dr. Ahmad Zaki, diterbitkan tahun 2002 oleh Markas Asraya. Novel ini menceritakan kisah cinta, kehidupan seorang anak manusia, moral, dan kekejaman seorang ayah. Kemudian penulis melahirkan kisah cinta antara tokoh soleh dan tokoh wanita bernama Ahlam. Soleh adalah seorang dokter yang ahli di bidangnya yang bekerja di rumah sakit Ibnu Nafis, rumah sakit tempat berkumpulnya dokter spesialis. Tokoh soleh lahir dari keluarga sederhana, berkecukupan, harta dan kasih sayang. Ayahnya adalah seorang laki-laki gigih yang bekerja dengan giat tanpa berkeluh kesah untuk menghidupi keenam anaknya termasuk Soleh, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang mendidik keenam anaknya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Sedangkan tokoh Ahlam, Dokter Ahlam, di sini seorang gadis cantik yang juga bekerja di rumah sakit Ibnu Nafis bersama Soleh. Ayahnya seorang kaya raya pemilik beberapa gedung yang mewah, dan salah satunya pusat perbelanjaan terbesar, Al-Burju Azraq. Ibunya seorang perempuan kolongmerat yang aktif di kegiatan organisasi perkumpulan wanita-wanita kaya. Ahlam ini, Dokter Ahlam, dibesarkan dengan harta yang berlimpah ruah. Ayahnya selalu memberikan apapun yang ia minta, namun ternyata di balik kemewahan yang ia miliki, ia tidak bahagia karena tidak dapat merasakan kasih sayang seorang ibu, seorang ayah, layaknya seperti anak perempuan lainnya. Ia hanya dimanjakan dengan harta dan kesenangan duniawi. Penulis mempertemukan Dokter Saleh dan Dokter Ahlam di tempat mereka menafis. Dokter Saleh yang melihat. Namun kisah cinta mereka ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Pada awalnya, ayah terima kedatangan Dokter Saleh. Namun, ayah ini bernama Al-Ghani Zahabi, seorang yang memiliki ambisi kuat dan tidak mau rugi. Bahkan pinangan untuk putri satu-satunya dibuat menjadi ajang bisnis yang menguntungkan untuknya. Ia memperalat Dokter Soleh untuk bisnis kejahatan dan kecurangannya.
Novel Mencari Perempuan Hilang ini merupakan kisah pilu seorang wanita yang menghilang dari karena beban berat yang ditanggung dari kejahatan ayahnya, kemudian karena ia tidak bisa menikahi kekasih pujaannya karena sikap ayahnya arogan, yang ambisius, serta serakah, dan kisah seorang anak yang tidak dididik dengan benar dan penuh kasih sayang oleh orang tuanya. Hingga akhirnya ia menghilang dari peradaban sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sampai tidak ada kabar pun darinya. Sekian dari saya, Dinda. Oh, baik. Terima kasih, Kak Indah ya. Jadi, Sobat, tadi sudah kita dengarkan ya sinopsisnya. Langsung saja kita masuk ke ulasannya ya. Jadi, isi dari artikel jurnal ini terdiri dari latar belakang, kajian teori, serta hasil dan pembahasannya. Nah, yang pertama akan kita ulas adalah latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk latar belakang, saya ingin tahu ulasan dari Kak Rita. Boleh ya, Kak Rita? Ya, boleh. Terima kasih Kak Dinda. Baik. Di sini saya akan mereview atau mengulas mengenai jurnal Lingua yang berjudul Kepribadian Ya, Tokoh dan silakan. Novel Mencari Perempuan yang Hilang, kajian psikoanalisis Carl Gustav Jung. Nah, di sini yang melatar belakangi adanya kajian ini yaitu berkaitan karena dewasa ini kajian psikoanalisis Gustav Jung ini sering digunakan atau lazim digunakan sebagai pendekatan penelitian. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Indah ya, yang melatar belakangi adanya penelitian, maksud kajian terhadap novel Mencari Perempuan yang Hilang ini disebabkan karena si tokoh utama, khususnya dalam karya ini, banyak memiliki konflik terhadap dirinya, terutama baik itu konflik batin, konflik antar individu maupun konflik kelompok, yang disebabkan oleh tekanan atau tanggungan hidup yang sangat berat khususnya oleh orang tuanya sendiri karena tidak mendapatkan didikan yang baik dan juga tekanan-tekanan yang berat dari ayahnya khususnya ya. Nah, jadi di sini penganalisis atau peneliti mengkaji bagaimana konflik yang dialami oleh si tokoh utama ini yang berkaitan dengan kajian psikoanalisis Gustav Jung. Kemudian di sini ditunjukkan bahwa terdapat suatu pemilihan proses psikis seseorang yang kemudian diterapkan dalam cerpen ini. Tujuannya agar kajian psikoanalisis ini dapat mempermudah pembaca sehingga menjelaskan proses kreatif suatu karya khususnya dalam novel Mencari Perempuan yang Hilang ini. Kemudian di pendekatan ini, dalam kajian pendekatan psikoanalisis ini yang digunakan yaitu penelitian terhadap aspek-aspek kaidah psikologi yang ada dalam tokoh utama novel Mencari Perempuan yang Hilang karya Dr. Iman Zaki atau Dr. Zuria ini. Mungkin itu ya yang menjadi latar belakang adanya analisis psiko ini, analisis psiko Carl Gustav Jung ini terhadap novel Mencari Perempuan yang Hilang. Kemudian untuk teori dan apa saja yang akan dibahas di dalamnya mungkin akan direview oleh rekan-rekan saya yang lain, Kak Dinda. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rita atas ulasannya. Jadi penelitian ini fokusnya ke proses psikis tokoh utamanya ya Kak Rita ya. Iya, baik. Terima Ya, kasih atas betul sekali. ulasannya. Nah, ya. Setelah latar belakang ini kita bergerak ke kajian teorinya ya, Sobat. Silakan Kak Mala untuk menyampaikan ulasannya. Baik, terima kasih Kak Dinda. Saya akan mereview teori yang digunakan untuk mengkaji novel tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke teori kepribadian menurut Jung, saya akan mengulas terlebih dahulu apa sih sebenarnya kepribadian itu. Nah, menurut Jainuddin, kepribadian adalah kesatuan yang kompleks yang terdiri dari dua bentuk, yaitu fisik dan juga psikis.
yang mana fisik itu seperti bentuk tubuh dan kesehatan jasmani, dan psikis itu seperti inteligensi, sifat, sikap, minat, dan cita-cita. Dan keduanya ini bersifat dinamis atau dapat berubah karena adanya lingkungan yang terus-menerus akan berubah. Nah, sehingga akan terwujud pola tingkah laku yang khas, dan tingkah laku tersebut bertujuan untuk tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh seseorang. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, kepribadian itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Nah, menurut Hulse dan Hulse itu ada 7 faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor belajar, yang keempat faktor pengasuhan orang tua, yang kelima faktor perkembangan perasaan, rencana, dan tujuan, yang keenam faktor kesadaran, dan yang ketujuh faktor ketidaksadaran. Nah, menurut Jung, kepribadian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kepribadian introvert dan juga ekstrovert. Seperti yang kita sudah ketahui bersama ya, bahwasanya introvert itu biasanya kepribadian yang lebih sukar untuk kita mengekspresikan pribadi kita kepada orang lain, sedangkan ekstrovert itu lebih mengekspresikan seperti itu ya teman-teman. Nah, menurut Jung, tingkatan kepribadian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kesadaran. Kesadaran itu adalah hal yang dapat kita rasakan dan pusat kesadaran itu utuh seperti itu. Nah, kesadaran dalam psikoanalisis ini hanya berperan kecil karena menurut Jung kesadaran itu merupakan bagian kecil dari kepribadian kita seperti itu. Kemudian ketidaksadaran personal yaitu pengalaman yang terlupakan. Ketidaksadaran ini diperoleh seseorang selama masa hidupnya. Jadi ketidaksadaran personal itu dapat atau bersifat dinamis atau berubah-ubah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketidaksadaran kolektif, yaitu ketidaksadaran yang mengakar dari masa lalu leluhur. Ketidaksadaran ini diperoleh dari generasi terdahulu. Jadi ketidaksadaran kolektif ini bisa saja temurun dari nenek moyang kita seperti itu. Nah, ketidaksadaran kolektif itu masih dibagi lagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama yaitu persona atau sisi kepribadian yang ditunjukkan seseorang kepada dunia atau lingkungannya karena tuntutan sosial. Yang kedua yaitu bayangan, yaitu represi yang menampilkan kualitas-kualitas yang tidak diakui keberadaannya dan berusaha disembunyikan oleh diri kita dari orang lain. Kemudian yang ketiga ada anima, yaitu sisi feminim pada pria yang dapat berupa kejiwaan seperti perempuan. Dan yang terakhir yaitu animus, yaitu sisi maskulin pada wanita yang berkaitan dengan proses berpikir dan bernalar. Nah, animus ini mempengaruhi proses berpikir seseorang wanita yang sebenarnya itu tidak dimiliki oleh seorang wanita, yaitu itu tadi sisi maskulin seperti itu. Nah, dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa psikoanalisis Jung itu tadi ranah tingkatan itu berkaitan dengan kesadaran dan ketidaksadaran seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang digunakan di sini, yaitu juga tipe kepribadian menurut Jung. Kepribadian Jung itu kan berkaitan dengan sikap jiwa, yaitu energi psikis umum yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya, yaitu tipe ekstrovert yang dipengaruhi oleh dunia objektif, dan juga ekstrovert yang ekstrovert yang dipengaruhi dunia objektif, dan introvert yang dipengaruhi oleh dunia subjektif. Nah, biasanya tipe ekstrovert adalah
orientasinya keterbukaan atau keluar gitu. Jadi kepribadian kita kalau ekstrovert itu lebih keluar dan kalau introvert itu lebih ke dalam seperti itu. Nah, tipe ekstrovert dan introvert itu memiliki 4 fungsi yang terpisah menjadi dua fungsi. Yang pertama yaitu pikiran. Pikiran yaitu aktivitas berpikir yang mengacu pada aktivitas intelektual logika kita. Dan yang kedua, perasaan yaitu digunakan untuk mendeskripsikan proses evaluasi sebuah ide atau kejadian. Dan yang ketiga yaitu pendria, yaitu aktivitas yang menerima rangsangan fisik dan mengubahnya ke dalam bentuk kesadaran. Dan yang terakhir yaitu intuisi, yaitu aktivitas yang meliputi persepsi yang berada jauh di luar sistem kesadaran. Nah, berdasarkan teori-teori yang sudah saya sampaikan dalam kritik itu, nah, bisa kita simpulkan bahwa penulis ini menggunakan teori kepribadian Jung untuk menganalisis novelnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Dinda. Terima kasih, Kak Dinda. Ya, baik, sama-sama Kak Mala ya. Jadi sudah diterangkan ya Sobat tadi di judul bahwa jurnal ini menggunakan teori kepribadian milik Jung. Kalau Sobat ingin tahu, mungkin bisa mengulik lagi lebih dalam, cari-cari referensi yang berkaitan dengan teori kepribadian milik Carl Gustav Jung. Baik, terima kasih Kak Mala. Lanjut yuk, ada hasil dan pembahasan yang akan diulas oleh Kak Indah dan Kak Elvira. Yuk, siapa dulu nih? Kak Elvira dulu atau Kak Indah dulu? Indah dulu, Kak Dinda. Boleh, silakan Kak Indah menyampaikan ulasannya. Ulasan yang pertama yaitu mengenai tokoh Dr. Ahlam Zahabi. Tokoh Dr. Ahlam Zahabi ini dari aspek kepribadian, peneliti menemukan bahwa ia adalah seorang dokter yang sangat penyayang dan tidak tegaan. Kemudian ia juga seseorang yang terkenal dengan sifatnya yang baik hati, gigih, dan tangguh. Namun, hal itu berbanding balik dengan masa Ahlam yang sangat kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian, Dr. Ahlam juga anak yang sangat menjunjung kebenaran yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan dari kesaksiannya dalam cerita, yaitu saat di pengadilan untuk mengungkapkan kesalahan ayahnya. Ya. Kemudian peneliti juga menemukan bahwa Dr. Ahlam adalah orang yang sangat pintar menyembunyikan sesuatu, seperti hobinya yaitu melukis, bahkan permasalahan terbesar dalam hidupnya itu disembunyikan oleh Dr. Ahlam. Seperti itu yang ditemukan penulis di artikel jurnal ini, Dinda. Bagaimana? Sudah cukup Kak Indah ya? Iya, sudah. Baik, bisa dilanjutkan oleh Kak Elvira. Silakan Kak Elvira. Oke, thank you Kak Dinda. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, kita tahu bahwa kalau kita berbicara mengenai sastra itu banyak hal yang bisa diulas ya. Kalau bisa saya katakan, karya sastra itu adalah sebuah kompleksitas yang kalau dipreteli satu-satu itu tidak ada habisnya. Contoh, kemarin kita mengulas karya sastra dari bagaimana kita memahami dan menilai. Kemudian pada hari ini kita mereview bagaimana sastra itu dilihat dari suatu kepribadian dalam tokoh-tokohnya. Nah, disitulah letak kompleksitas karya sastra yang membuatnya itu selalu memiliki makna untuk dinikmati oleh para pembaca gitu. Nah, di artikel ini ada kajian yang membahas mengenai kepribadian tokoh. Kepribadian tokoh pun diulas. Nah,
Kalau Indah tadi menjelaskan mengenai tokoh yang pertama itu Ahlan Zahabi, saya akan menjelaskan tentang tokoh Soleh Al-Hakim. Nah, kalau seorang pengarang mengenalkan tokoh itu bisa secara langsung dari tokoh itu sendiri atau maupun dari ucapan-ucapan tokoh lain. Nah, dalam novel ini tuh di artikel yang diulas ini karakter-karakter tokohnya itu kepribadian tokohnya disampaikan lewat ucapan orang lain. Salah satunya Dr. Soleh Al-Hakim ini juga. Jadi Dr. Soleh ini adalah sosok yang mempunyai jiwa kepedulian yang sangat tinggi gitu. Nah, kutipannya bisa dilihat, salah satunya adalah pada halaman 59 dalam novel tersebut yang berbunyi, "Aku simpati terhadap perjuanganmu dalam menyibakkan misteri bayi malang itu. Baik, besok aku muat beritanya di lembaran depan koranku." Begitu. Nah, jadi ada empati dan juga ditunjukkan dengan sebuah aksi gitu. Nah, selain dokter Soleh dan Dr. Ahlam, ada tokoh lain yang bernama Abdul Ghani Zahabi. Nah, sama halnya dengan Dr. Ahlam dan Dr. Soleh, kepribadian tokoh ini disampaikan oleh pengarang secara tidak langsung, tapi melalui ucapan tokoh lain. Kepribadian Abdul Ghani ini cenderung seperti seorang yang kriminal gitu. Dia juga adalah seorang yang licik dan semakin diperkuat dengan tingkah lakunya saat menjebak Dr. Soleh saat berkunjung ke kantornya demi Ahlam, menurut analisis ini. Dan tetapi seperti kita tahu, kalau misalkan berbicara mengenai kepribadian orang, pasti ada negatif dan positifnya. Sama dengan Abdul Ghani ini. Walaupun dia licik atau kriminal, tapi ada sisi positif yang ada di kepribadiannya, yaitu dia adalah seorang yang gigih dan bekerja keras, begitu. Nah, kutipannya menunjukkan itu, kepribadian gigih dan pekerja kerasnya, bisa dilihat pada halaman 362 dan ada 2 kutipan di situ. Yang pertama, saya mulai berjuang mati-matian. Saya berhemat, saya hampir tidak pernah beli apa-apa, setiap detik saya harus menghasilkan uang. Begitu. Lalu yang kedua adalah saya tidak menyerah dengan keadaan. Saya bangkit, kerugian itu harus saya tebus dalam waktu yang singkat. Saya mencari jalan pintas. Nah, itu letak kegigihan dan kerja kerasnya tokoh Abdul Ghani bisa dilihat di situ. Sekian review tentang 2 tokoh ini dari saya. Kembali ke Kak Dinda. Halo Kak Dinda, sepertinya Kak Dinda ini habis terlempar ya. Halo Kak Dinda. Iya, barusan saya sempat lempar ya. It's Sobat, okay. mohon maaf. Jadi sampai mana tadi Kak Elvira? Sudah selesai Kak Dinda, mungkin bisa. Oh baik, sudah selesai. Iya. Begini ya, kalau offline, kalau online itu ada aja halangannya. Iya. Kita bertarung dengan Ya. jaringan ini. Iya. Baik, saya tadi sempat mendengar ulasan dari Eka Elvira ya. Ya teman-teman, memang sangat rinci sekali ya ulasan dari rekan-rekan saya ini. Ya untuk sobat literasi yang mau menambahkan atau menyanggah boleh ya. Silakan saja di kolom komentar. Karena di sini kita sama-sama belajar, di sini kita berbagi kebaikan dengan kegiatan yang positif. Baik, Sobat Literasi, dari ulasan Empadara yang keren-keren ini bisa saya tarik kesimpulan bahwa artikel jurnal ini fokus pada kepribadian tokoh dalam novel berjudul Mencari Perempuan yang Hilang dan didasarkan pada kajian psikoanalisis menurut Carl Gustav Jung, yang hasilnya yang pertama didapat deskripsi dari tokoh-tokoh utama, yang kedua diketahui tingkatan kepribadian berdasarkan teori Jung yang terdapat pada tokoh-tokoh utama, dan yang ketiga diketahui tipe kepribadian berdasarkan teori Jung yang terdapat pada tokoh-tokoh utama. Nah itu tadi. Mungkin dari ada tambah lagi atau sudah cukup? Saya pikir cukup ya, Kak Dinda. Baik, terima kasih. Baik Sobat Literasi, terima kasih sudah menonton Siniar 5 Darah.
tidak sekedar cuap-cuap, tapi juga bisa memetik manfaat dari pembahasannya ya. Kami Lima Darah memohon maaf bila masih ada kekurangan di sana-sini. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi terus protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di series berikutnya. Dadah.